Generative AI bisa mendefine atau bahkan merekomendasikan produk yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Bahkan untuk produk-produk atau brand yang belum pernah Anda temui atau belum pernah Anda dengar sebelumnya. Publik mulai mempertanyakan independensi dari AI terkait rekomendasi produk yang dia berikan. Apakah dia dibayar untuk merekomendasikan produk itu atau bagaimana? Halo, saya Yuli Pujo Hidayat dan sekarang ini Anda sedang mendengarkan Conversation Podcast, sebuah podcast tentang e-commerce. Jadi untuk teman-teman yang sudah lama mendengarkan podcast ini atau Conversation Podcast ini, sebelumnya hanya dalam format audio, sekarang kami juga mulai dalam format yang baru, yaitu dalam format audio visual. Jadi sekarang ada videonya juga, akan kami upload dalam bentuk video. Oke, tadinya mau di episode ke-50 ya, biar spesial, tapi kayaknya kejauhan, jadi kita mulai pendekin aja ke episode 43 ini. Oke. Dimulai dari birth of ChatGPT, the birth of ChatGPT. Jadi saat ini kita akan membahas tentang AI yang merekomendasikan produk ya oleh produk-produk dari e-commerce seperti itu. Jadi kalau kita membahas tentang AI, mungkin kita kenal tentang ChatGPT atau Gemini gitu ya. Nah, ChatGPT ini setelah peluncurannya di bulan November 2022, itu sudah mendapatkan 1 juta pengguna dalam 5 hari. 1 juta pengguna dalam 5 hari. Dan dalam 2 bulan sudah mencapai 100 juta pengguna, bayangin. Itu banyak banget ya. Dan ini bisa diklaim sebagai industri atau implementasi teknologi yang sangat cepat, yang paling cepat terjadi dalam sejarah manusia. Dari situ bola salju itu terus bergulung, ya, dan sekarang pengguna ChatGPT berdasarkan data yang saya miliki sudah di angka 800 juta per Oktober-November 2025 ini. Itu gila banget ya. Lahirnya ChatGPT ini sama sekali merubah peta persaingan teknologi, khususnya teknologi mesin pencari. Dan sebagai juara bertahan, ya atau bahkan sampai dibilang monopoli ya, Google itu mulai gelisah menghadapi penggerusan pengguna seperti ini. Dengan ChatGPT, orang bisa menghindari pencarian yang tidak relevan, atau bahkan bisa menghindari iklan, gitu ya. Jadi kalau orang itu dulu harus menggunakan mesin pencari dan harus berkutat dengan hasil pencarian yang tidak relevan, sekarang mereka tidak hanya bisa menghindari itu, melainkan juga bisa menghindari iklan, gitu ya. Sekarang kita masuk ke bab Google Ads. 75% pendapatan Google itu dari Google Ads atau iklan. Kalau semua orang menggunakan generatif AI, alih-alih menggunakan search engine, maka ujungnya bisa berbahaya untuk Google, gitu ya. Karena mungkin nggak ada lagi orang yang pakai Google Search, ya, penggunanya menurun, dan orang nggak ada yang lagi iklan. Buat apa iklan kalau nggak ada penggunanya? Kalau penggunanya sedikit Google, maka pendapatan Google juga akan menurun, gitu ya. Pertanyaannya kan, apakah keberadaan iklan itu membantu para penggunanya atau malah vice versa gitu, atau malah bikin susah ya, atau malah mengganggu dan sebagainya. Oke, sampai situ aja ya, karena kalau kita nggak bisa berspekulasi ya, karena datanya tahun 2024 pendapatan Google atau dari Alphabet Inc. itu masih tumbuh ya, jadi nggak bisa dibilang kalau ada disruption. Itu mungkin ada ya, tapi belum sampai menurunkan pendapatan dari Google gitu ya. Jadi kalau Anda saat ini masih menggunakan Google, tidak ada yang salah. Yang masih menggunakan Google Ads tidak ada yang salah. Namun ingat ya, tadi generatif AI penggunanya semakin banyak, dan bahkan saat ini mereka bisa merekomendasikan produk yang spesifik sekali, yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan para penggunanya atau sesuai dengan permasalahan para penggunanya. Nggak bisa lagi pakai gimmick marketing yang biasa kita ketik di header iklan gitu ya, di caption. Itu nggak bisa lagi kita tulis seperti itu. Kenapa? Karena generative AI yang belajar sendiri, yang mendefine sendiri produk kita seperti apa dan merekomendasikan ke para penggunanya. Sebetulnya apa sih yang membedakan mencari ya atau melakukan research di mesin pencari dengan melakukan research di generative AI? Kalau kita pakai search engine, itu kita yang proaktif. Kita yang mencari tahu kata kunci apa sih yang terkait dengan produk yang kita miliki, atau kata kunci apa sih yang bisa memberikan jawaban dari permasalahan kita. Gitu ya. Kita harus kulik ya, bahkan ada metode seperti piramida terbalik. Ya, jadi semakin mengerucut pada kata kunci tertentu. Itu sangat, tentunya tidak semua orang bisa melakukan itu, gitu ya. Sedangkan kalau ChatGPT, itu kita tidak perlu
ilmu advance untuk menguasai kata kunci, yang kita lakukan hanyalah bertanya. Ya, kita hanya cukup bertanya pada ChatGPT. Kita nggak perlu paham kata kunci, kita nggak perlu paham cara search engine ini bekerja. Yang kita perlu tahu adalah, ya udah, tinggal tanya aja ke ChatGPT. Kalau misalkan nggak cocok, tinggal ketik, ada rekomendasi lain nggak? Gitu ya, atau ada jawaban lain nggak? Itu mereka pasti bisa akan memberikan beberapa rekomendasi. Dan yang lebih gilanya lagi, datanya bilang, ya, ini menurut datanya ya, sebagian besar orang percaya dengan apa yang direkomendasikan oleh generatif AI. Ya, sebagian besar orang percaya dengan apa yang direkomendasikan oleh generatif AI. Jadi, conversion ratio-nya sangat tinggi. Dari awalnya mereka riset-riset ya di AI sampai akhirnya memutuskan untuk membeli, itu rasionya lebih tinggi gitu ya. Nah, mungkin orang mulai mempertanyakan independensi dari AI. Apakah mereka dibayar untuk merekomendasikan produk-produk tertentu gitu ya. Kalau teman-teman sudah pernah melakukan pencarian di ChatGPT atau di Gemini, itu saat mereka memunculkan produk, ya mereka akan tulis disclaimer di bawahnya. Mereka bilang, hasil pencarian kami ini independen, ya tanpa intervensi atau kerjasama dengan brand atau produk apapun, ya. Yaitu klaim mereka seperti itu kita terima, ya, klaim mereka bahwa mereka independen. Pertanyaan lainnya muncul, ya, terus bagaimana sebagai pemilik website toko online, ya kita harus bagaimana nih supaya produk kita direkomendasikan oleh ChatGPT? Kan kita berharap seperti itu ya. Kita berharap produk kita direkomendasikan oleh ChatGPT untuk orang-orang yang sedang mencari atau menghadapi masalah yang bisa diselesaikan dengan produk kita. Akhirnya muncul sebuah konsep yang namanya Generative Engine Optimization atau GEO. Jadi dalam dunia digital marketing, dulu ya kita kenal, sampai saat ini masih ya, kita kenal dengan yang namanya Search Engine Optimization atau SEO. Nah, sekarang karena namanya Generative AI, maka istilahnya bergeser menjadi Generative Engine Optimization. Jadi generative engine sama search engine-nya sama, beda, ya samain hanya optimization-nya aja, gitu ya. Gimana caranya? Sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah, dalam tanda kutip ya, memahami bagaimana cara AI itu bekerja. Nggak perlu yang kompleks banget, yang advance banget, nggak perlu. Cukup fundamentalnya. Sekarang gini, pertanyaannya adalah dari mana sih AI belajar tentang data-data tersebut? Gitu ya, tentunya dari internet. Nah, dia itu seperti search engine, dia juga melakukan crawling. Dia merayapi semua website. Oke, termasuk website kita. Yang perlu kita lakukan adalah mendeskripsikan produk kita sedalam-dalamnya, sedetil-detilnya, se-clear mungkin, sehingga AI bisa mempelajari dan memahami betul unique selling point Anda apa, atau value proposition produk Anda apa, atau Anda punya positioning seperti apa. Itu tolong di-describe dengan baik di website sehingga AI bisa mempelajari sendiri, ya kita nggak bisa intervensi, pelajari sendiri tentang apa sih yang produk Anda sajikan gitu. Jadi AI udah nggak akan berpikir lagi, oh website Anda adalah website yang jualan sepatu. Tidak hanya seperti itu, ya AI akan berpikir spesifik, lebih spesifik lagi dari itu. Dia akan baca semua data yang ada di website Anda, baca data semua yang ada di sosial media Anda, dan dia bisa define sampai spesifik sekali. Contoh ya, jadi, oh ini website yang jualan sepatu lari yang memang didesain untuk mereka yang kakinya agak lebar di depan, yang kadang susah pas kalau pakai sepatu merek A dengan range harga X sampai Y. Kurang lebih seperti itu. Dalam banget ya, spesifik banget. Nah, kalau AI bisa tahu sampai sedalam itu, atau bahkan lebih dalam lagi dari itu, ya, mereka bisa dengan mudah merekomendasikan produk kita ke para penggunanya yang bertanya tentang permasalahan terkait. Jadi kalau dia nanya ke AI, mereka nggak akan bertanya apa sih alternatif produk brand A gitu, enggak. Mereka akan mulai bertanya dengan keluhan. Contoh, kenapa ya kok kaki saya suka sakit kalau pakai produk merek A gitu. Nah, AI bisa jawab akhirnya, oh mungkin karena sepatunya nggak pas dengan kontur ya atau postur dari kaki kamu. Kamu bisa pakai produk B yang cocok untuk pelari pemula yang kakinya mungkin agak lebar. Kurang lebih seperti itulah. Dengan harga X sampai Y gitu ya. Jadi betul-betul bisa memberikan solusi dari permasalahan apa yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Kacau banget ya. Hal itu mungkin sama sekali nggak bisa Anda temui di hasil pencarian search engine gitu ya. Nah, pertanyaannya lain lagi seperti ini. Terus gimana caranya generative engine optimization itu gimana gitu ya? Sejujurnya
Ya sejujurnya tidak ada yang tahu, kita semua ini tidak ada yang tahu cara generatif AI ini bekerja itu seperti apa. Kecuali memang Anda orang dalam, ya orang dalam pasti tahu ya. Tapi kita pakai logika aja, sebagaimana tadi saya sampaikan sebelumnya, kita harus paham fundamentalnya. Kurang lebih gimana sih cara dia bekerja itu seperti apa sih? Kalau dia merayapi semua website, berarti Anda harus memperkuat aset digital. Anda tidak bisa hanya menuliskan produk dan deskripsi seadanya aja tuh, enggak. Anda nggak bisa nulis hanya layanan Anda punya layanan seperti apa, kemudian deskripsinya seperti sedikit saja tuh nggak bisa. Anda betul-betul harus define produk Anda dengan baik. Anda harus jelaskan unique selling point Anda apa. Anda harus jelaskan positioning Anda seperti apa. Anda harus jelaskan permasalahan apa sih yang bisa diselesaikan oleh produk Anda. Atau kenapa sih orang harus beli produk Anda di website Anda sendiri gitu ya. Kenapa harus beli di website Anda, tidak dibeli di website orang lain dan segala macam. Semakin dalam informasi yang diterima oleh AI, maka akan semakin mungkin, bukan semakin mudah ya, semakin mungkin bagi AI untuk merekomendasikan produk kita ke para penggunanya yang mungkin sedang menghadapi masalah-masalah yang bisa diselesaikan oleh produk yang kita miliki atau bisnis atau layanan yang saat ini kita miliki. Gitu ya. Jadi solusinya gimana? Ya, untuk membuat AI merekomendasikan produk kita ke para penggunanya, kita harus mengajarkan AI ya tentang produk kita sedetail mungkin. Seperti tadi saya jelaskan sebelumnya, USP-nya seperti apa, value proposition-nya bagaimana, untuk segmentasi orang yang seperti apa, berapa harganya, kalau bisa ada stoknya mungkin bisa dijelaskan berapa stoknya gitu ya. Itu semakin dalam, bahkan kalau Anda kalau teman-teman punya sosial media, itu juga harus saling melengkapi antara website dengan sosial media. Supaya apa? Supaya bisa sinkron. Akhirnya AI semakin dalam, semakin tahu produk Anda dengan baik, dan dia tidak sungkan untuk merekomendasikan produk Anda ke para penggunanya yang mungkin membutuhkan solusi dari produk yang saat ini Anda miliki. Oke, jadi itu aja episode kali ini. Jangan lupa share, jangan lupa share video ini karena format sudah baru ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, dan jangan lupa bagikan podcast ini, jangan lupa bagikan episode ini sekiranya teman-teman menilai podcast ini bermanfaat atau episode ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.